kedua ataupun bisa dikatakan materi yang kedua pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu faedah yang penting juga, yaitu pentingnya urgensi pendidikan bagi anak-anak wanita atau anak-anak perempuan. Bagaimana sikap Islam atau sikap yang benar dari para orang tua terhadap anak-anak perempuan mereka berkaitan dengan hak pendidikan mereka. Mungkin ada sebagian orang tua yang berpikiran, wah ini anak kalau sudah bisa kawin, kawinkan saja, tanpa memikirkan dan tanpa melihat apakah dia selaku orang tua sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, yaitu berlaku ihsan kepada al-banat, kepada anak-anak perempuan. Apakah anak-anak perempuannya itu sudah diberi hak pendidikan, ya, sudah diberikan hak sehingga dia punya pikiran seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita dalam pertemuan ini. Saya akan membacakan di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, kita ambil dari beberapa buku. Ini ada buku yang berjudul Inayatun Nisa bil Haditsin Nabawi. Perhatian para wanita, yaitu para wanita dahulu pada masa salaf dengan ilmu hadis Nabawi. Buku ini ditulis oleh Abu Ubaidah Mansur bin Hasan Salman. Mansur Hasan Salman. Beliau menjelaskan dalam buku ini bahwasanya kalau Islam al-mar'ah al-ilm, bahwasanya Islam telah mewajibkan ilmu atas kaum wanita, sebagaimana Islam mewajibkan ilmu itu atas kaum pria. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, termasuk di dalamnya muslimah. Yaitu pendidikan adalah hak yang harus diberikan kepada anak laki-laki sebagaimana diberikan kepada anak perempuan. Tidak boleh dibedakan. Oh, kalau anak laki-laki boleh sekolah tinggi-tinggi, kalau anak perempuan nggak usah, sekedarnya saja. Ya bisa bikin nasi goreng, itu kawinkan. Selesai. Nah, ini orang tua seperti itu yang merasa bahwasanya anak perempuan yang Allah anugerahkan kepadanya adalah suatu beban. Ini bikin susah saja ini. Cepat-cepat aja lah kawinkan. Tanpa dia tanya kepada dirinya apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya selaku orang tua, memenuhi hak pendidikannya dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang berpemikiran seperti itu, hingga anaknya terlantar tanpa pendidikan, tanpa bekal untuk menghadapi kehidupan, dan terancam tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya, karena bagaimana anak itu tergantung kepada ibu. Al-ummu madrasatun idza hadatsaha. Ibu itu adalah sekolah jika engkau mempersiapkannya. Tapi jika tidak dipersiapkan, dia tidak akan bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Tidak bisa menjadi apa? Madrasah bagi anak-anaknya. Nah, di sini kita lihat, dari sini bagus sekali buku ini, bagaimana Syekh Mansur bin Salman menggambarkan kondisi para wanita pada masa dahulu. Ya, supaya kita jangan salah kaprah di dalam memahami. Kita menganggap anak perempuannya ajarkan bisa masak nasi goreng saja itu cukup. Setelah itu gagal. Sehingga sebagian orang mengatakan yang perlu sekolah tinggi-tinggi itu menjadi seorang yang berilmu, yang pintar dan lain sebagainya itu hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak perlu. Nah, ini keliru. Nanti dijelaskan di sini oleh Syekh Mansur Hasan Salman. Saya sendiri. Jadi kewajiban itu adalah kewajiban yang setara dan sama. Ya, setara dan sama.
Wabi ibaratin mujizah, dan dengan dengan satu kata yang singkat bisa dikatakan alaiha an tata'allam ma yalzamuha fi yawmiha wa lailatiha. Dia harus belajar, mempelajari apa yang wajib untuk diketahuinya berkaitan dengan amalan sehari semalam. Dia harus mengetahui kewajiban agamanya. Dia harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan akidahnya. Berkaitan dengan akidahnya, amal-amal ibadahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan wanita. Misalnya fikih wanita, haid, nifas, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga dan lain-lain sebagainya, itu harus diberikan kepadanya. Wala yakunu hadza illa bil ilmi wal ta'allum, dan semua itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu dan ta'allum, dengan ilmu dan belajar. Jadi dia juga harus belajar, harus diberikan pendidikan yang cukup, yang cukup. Harus diperhatikan pendidikannya. Ya tidak boleh diabaikan begitu saja. Dari sini ada satu hal yang perlu antum ketahui, karena ada sebagian anak kita kasihan, dia masih dalam kita katakan masa belajar, masih muda, tapi oleh orang tuanya sudah diiming-imingi dan semacam dipaksa gitu untuk apa? Untuk kawin. Kamu harus kawin ya nanti pulang. Dan salah di dalam menerjemahkan hadis Nabi. Jika datang kepadamu, orang yang baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka terjadi kerusakan yang besar dan fitnah. Sebagian orang mengartikan hadis ini, kalau sudah datang itu, maka harus kawin itu anak. Salah. Saya katakan salah. Dan bukan seperti itu pemahaman hadis itu. Artinya kita harus menerima orang itu. Bukan artinya harus menikah saja dengan si anak. Karena belum tentu si anak setuju. Dan dalam hal ini orang tua harus memahami bagaimana kondisi anaknya. Kalau anaknya itu masih dalam masa pendidikan dan perlu untuk belajar, maka jangan diganggu dengan itu. Namanya juga anak kecil. Dia nggak tahu apa-apa, disodorkan orang tuanya, dia nanggut aja. Kadang-kadang ada semacam keterpaksaan oleh si anak untuk menerimanya, tertekan, nggak ada pilihan lain. Seolah-olah untuk seperti itulah dia diciptakan. Bahkan sebagian sekolah ada yang mengesankan seperti itu. Ini tempat penitipan akhwat, kalau sudah ada jodohnya dikawinkan, selesai. Di situ nggak diberikan pendidikan dan nggak diarahkan untuk menjadi orang yang kita katakan memiliki ilmu dan lain sebagainya. Semacam tempat penitipan saja. Sementara kalau dari kawinkan sampai dengan pendidikan. Nah, ini adalah keliru kondisi. Hadis itu cuma menjelaskan bahwa si orang tua jangan menolak orang itu. Tapi dia tidak boleh memaksa si anak harus kawin dengan laki-laki itu. Karena belum tentu si anak itu mau menerimanya. Dan termasuk di sini buku judulnya Al-Unfu Al-Usari, tulisan Abu Hamzah Abdul Latif bin Haji Al-Ghamidi. Dia katakan di sini termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah tazwijuha bi ghairi ridha mimman la yarghab mimman la targhab. Mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Mengawinkannya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Dan kadang-kadang anak itu juga belum mau nikah, tapi dipaksa-paksa oleh orang tuanya, dia mau juga. Dia nggak ada pilihan lain. Tergantung orang tuanya bagaimana dia mau jadikan anak itu bagaimana. Beliau mengatakan di sini, inna min suwaril unuf bidul mana ma yumarisuhu ba'dul aba. Di antara bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak-anak perempuan adalah yang belum ada sebagian orang tua bin tazwijil binti bi ghairi ridha, dengan mengawinkan anak perempuannya tanpa ridhonya. Nah, dalam hal ini orang tua nggak boleh memaksakan. Dia harus hanya tanya saja.
Kalau si fulan mau tidak. Kalau dia bilang tidak mau, nggak boleh dipaksa. Wa ka'annama hiya milku yamini. Seolah-olah anak itu adalah budak wanita baginya, miliknya. Yabi'uha duna istisarabiha wa idniha au idniha. Yang dia bebas perjualbelikan, dia jual anak itu seolah-olah dijual tanpa meminta pandangannya dan tanpa izinnya. Aula ka'annahu huwal mutazawwij badalan anha. Dan seolah-olah yang mau kawin itu bapaknya, bukan anaknya. Anaknya juga enggak tahu, masih bingung-bingung kan begitu ya. Yang ngotot bapaknya, bapaknya yang ngotot. Anaknya enggak mau sebenarnya. Nah, ini enggak boleh sebenarnya pada gede. Sementara bapaknya belum lagi menunaikan hak si anak. Enggak diberi pendidikan, enggak diberi ilmu. Ya tiba-tiba saja apa? Kepikiran untuk mengawinkannya. Wah, ini kebetulan ini dapatkan besar ini. Ya. Kalau menantu ini kaya raya. Nah, ini zulum bukan itu. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. Wa yalzimuha man la targhab. Dia memaksa anak itu ilzam untuk apa? Menikah dengan orang yang tidak, laki-laki yang tidak disukainya. Ya. Wa hadza ta'assufun bil wilayah. Ini adalah kesewenang-wenangan di dalam apa? Di dalam kekuasaan si ayah itu. Nah, demikian. Baik, kemudian mengatakan wal mutatabbi lil nusus syar'iyyah yara annaha aqdul haqqil binti fi ikhtiyar syar'i hayatiha. Siapa saja yang memiliki nas-nas syariat, dia pasti melihat bahwa syariat telah memberikan hak kepada anak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Ya, untuk memilih pasangan hidupnya dan diberi hak untuk memilih apakah dia mau menikah atau tidak. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahu aynu hatta tustakmaru wa la tunkahu dhikru hatta tusta'dan. Hatta tustakmaru wa la tunkahu dhikru hatta tusta'dan. Tidak boleh menikahkan janda tanpa dimintai pendapatnya, dan tidak boleh menikahkan gadis hingga dimintai izinnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala ayat antaskur. Bagaimana idenya? Nabi mengatakan dia diam saja. Wala yajuz, kemudian disebutkan di sini, tidak boleh menjadi wali, tidak boleh bagi para wali, yaitu orang tua, ijbarul binti ala qalibin bi ainihi duna ridaha, memaksa anak perempuannya untuk menerima pinangan seseorang tanpa ridhonya. Walahal haqqu fi idhari nikah rabbihi. Si anak berhak untuk menerima atau menolaknya. Jadi kadang-kadang enggak ada pilihan, enggak ada pilihan di hadapannya. Yang ada pilihannya adalah kapan kawinnya. Tanggal berapa? Enggak lagi diberi pilihan antara apa? Iya atau tidak. Yang dikasih pilihan apa? Kapan kawinnya? Bulan ini atau bulan depan? Stres itu anak. Kasihan ya bagi bidina azan ya Allah. Kadang-kadang masih belum cukup umur. Nah, ada sebagian orang yang keliru. Dia katakan Aisyah, ya Ustaz, Aisyah itu umur. Iya, anakmu apakah Aisyah? Dan apakah kamu itu Rasulullah? Yang sama dengan kisah. Ya, ada seorang yang datang kepada Syekh bin Baz. Ya, orang itu mengatakan, Syekh, bapak saya nyuruh saya menceraikan istri saya. Kata dia, Umar melakukan seperti itu terhadap anaknya, yaitu Ibnu Umar. Maka apa jawaban Syekh bin Baz? Apakah bapakmu itu Umar? Dan apakah kamu itu Umar? Artinya nggak bisa disamakan. Allah wa iyyakum jami'an. Apakah anak perempuan kita seperti Aisyah? Ilmunya, kepintarannya dan sebagainya, kesiapannya. Aisyah itu tahu siapa Aisyah, Ummul Mukminin, dan bagaimana ilmunya, rujukan ilmu bagi apa? Bagi sahabat. Hafalannya, kepintarannya dan lain sebagainya cukup. Dan siapa suaminya? Siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Orang tua harus melihat maslahat anaknya. Jangan dia paksakan kehendak dirinya. Apa yang usul bagi orang tua itu? Wah, aku usulnya begini, ini gitu. Nggak boleh. Itu usul. Buku ini menjelaskan di sana bahwasanya itu termasuk apa? Termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang anak gadis yang masih kecil, jariyah, masih gadis lagi bikran, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Rasulullah. Fadzakara anna abaha zawwajaha wa hiya sarihah. Dia menceritakan bahwasanya ayahnya menikahkannya padahal dia enggak mau. Dia belum lagi mau menikah, tapi ayahnya memaksanya. Fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan pilihan kepadanya. Yaitu antara apa? Antara tetap meneruskan perkawinannya atau membatalkannya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud dan Sahih Ibnu Majah. Demikian juga dari Khamsah binti Khadam Al-Ansariyah bahwa ayahnya menikahkannya. Wahiyah sayyibun, sementara dia ini janda. Fakarihan zalika, sementara dia enggak suka, dia enggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Faradda nikahaha. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kasusnya itu kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahan. Artinya apa? Membatalkan pernikahannya. Ini tidak sah. Ini tidak boleh. Dibatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena si wanita tidak mau. Itu karena dia dipaksa oleh apa? Oleh walinya. Nah, jadi dalam hal ini jadi kita sebagai orang tua yang mungkin punya anak perempuan, maka kita janganlah berlaku otoriter terhadap anak perempuan kita. Harus, nggak ada pilihan lain. Orang Nabi saja memberikan ikhtiar kepadanya antara terus atau berhenti atau tidak. Nah demikian. وَمَنْ أَطْمَعُهُ مِنْ انْتِهَاكٍ فَهَذِهِ لِلْحَقِّ الصَّرِيحِ لِلْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِهَا وَتَرِكِهَا إِلَى ظُلْمٌ لَهَا وَحَتْمٌ لِحَقِّهَا. Adapun yang kita dengar, yang sering kita dengar dari kasus-kasus yaitu apa? Pemaksaan terhadap wanita untuk menikah dengan pria yang tidak disukainya atau yang sebenarnya dia juga belum mau untuk menikah, maka ini merupakan zulmun laha, kezaliman terhadap anak perempuan. Kezaliman terhadap anak perempuan itu wahasmun lihaqqiha, dan ini merampas haknya. Baik. Ini dari satu sisi. Apalagi kita katakan dia memaksakan kehendaknya itu tanpa melaksanakan dan menunaikan kewajibannya selaku orang tua, yaitu memberikan hak pendidikan kepada si anak. Yang diberikannya hak pendidikan kepada si anak, dari perhatian ini. Tiba-tiba dia sudah memaksakannya untuk menikah. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah, yaitu bagaimana gambaran dahulu tarikh Islam, sejarah Islam. Bagaimana dahulu para salaf itu memuliakan anak-anak perempuan mereka. Bagaimana mereka mencukupkan ilmu dan pendidikan mereka hingga mereka menjadi seorang yang alimah, faqihah, muhaddisah, ya, punya karya, bisa berbuat banyak, bukan hanya untuk kaum wanita, tapi untuk kaum pria. Bayangkan, kalau anak perempuan nggak diberikan hak semacam ini, jadi apa generasi kita? Karena itu sangat berpengaruh dalam mempelajari si anak. Nah, kalau semua kualitas ibu seperti ini, kualitas ibu-ibu itu seperti itu, lalu bagaimana? Apa jadinya anak-anak mereka? Boro-boro dia mau berbuat dan berkarya untuk yang lain. Dia nurut anak saja dia batas ilmu yang dia miliki. Ya dia bisa masak nasi goreng ya. Itulah yang diturunkan kepada si anak.
Ikhwani fillah azza Syekh mengatakan ini, walidhalika wujida fi tarikh al-islami nawabir min an-nisa fi kafatil funun wal ulum. Oleh karena itu kita dapati di dalam sejarah Islam ya, beberapa wanita di dalam beberapa disiplin ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu wal ulum wa tarajuhunna hasilah fil kutub, dan biografi mereka itu disebutkan di dalam buku-buku biografi. Mereka masuk dalam deretan apa? Orang-orang yang berpengaruh. Kalau masuk dalam catatan biografi, itu artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, bukan hanya kepada orang yang sebangsa dengan dia atau sejenis dengan dia. Itu untuk kaum wanita saja, tapi juga untuk kaum pria, menjadi rujukan bagi kaum pria. Bagi kaum pria, bukan hanya wanita, seperti halnya apa? Aisyah radhiyallahu anha. Fawujida minhumul faqihat. Di antara mereka kita temukan ada al-faqihat. Faqihah. Ya, wanita yang faqihah. Yang alim di dalam ilmu fikih. Wal mufassirat, alim dalam ilmu tafsir. Wal adibat, dan alim di dalam ilmu adab, ilmu bahasa. Syahirat, aliman di ulum din wal lughah, dalam ilmu agama maupun ilmu bahasa. Bahkan di dalam ilmu tik, ilmu kedokteran. Jadi banyak karya yang mereka hasilkan. Itu wanita-wanita dahulu, para salaf kita yang menjadi. Bagaimana mereka memberikan ini kepada anak-anak perempuan mereka, sehingga tidak terlantar pendidikannya. Lalu bagaimana wanita itu ataupun anak perempuan itu bisa berkembang? Belum apa-apa, masih 10 tahun. Apa yang dibisik di telinganya? Tahun depan, nak kamu kawin dengan si fulan. Selesai urusannya. Dia nggak mau belajar lagi. Oh, untuk ini aja ngasih hidup gitu. Gitu ya. Tanpa ada opsi apa-apa. Cuma opsinya apa? Mau bulan 1 atau bulan 2? Kejam bukan itu. Apa? Kejam. Pendidikan enggak terpikir. Enggak terpikir di benak ayahnya, ibunya, apalagi di benak siapa? Si anak. Wa kana fi burhatin min az-zaman la tudhhabul urus illa wa ma'a ba'dul usul syar'iyyah an-nafi'ah. Dahulu kata beliau ini, itu kalau namanya mau menikah, itu maharnya apa? Buku-buku syar'i. Kenapa? Karena jalan mempelainya bisa baca Arab undul, faqihah, mufassirah, ya, alimah. Pada permasalahan yang mengutarakan nanti berkaitan dengan di zaman yang kalau kita berkata al-Muzani, sehingga Imam Muzani menyebutkan bahwa ada seorang gadis yang menikah dengan maharama kitab Mukhtasar al-Muzani. Mukhtasar al-Muzani. Ya. Ini sekarang mungkin sebagian kita saja nggak tahu apa itu buku Mukhtasar al-Muzani. Entah buku fikih, entah buku lughah, entah buku apa. Nah, si wanita itu minta itu. Coba, artinya dia adalah orang yang berpendidikan, orang yang berpendidikan. Baik. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa yadullu ala sawab nisa bi fadlil ilmi anada. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu kaum wanita itu punya kecenderungan, punya antusias. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Enggak puas dia dengan apa? Dengan ilmu yang sedikit, tapi lebih dari itu. Ya. Wa hadha yusilu al-mar'a al-muslimah mafkaratan 'azimatan. Iqtarafa bil a'da' qabla al-asdiqa. Oleh karena itu dahulu, ya wanita-wanita salaf dahulu, ya, mereka adalah menjadi kebanggaan yang diakui, kebanggaan Islam yang diakui bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Nah, ini yang benar-benar. Jika dikatakan wadukira faina Gustav Labon, salah seorang kafir namanya Gustav Labon, dia menyebutkan bahwa Rafi al-Abbasi
bahwa pada masa kekhalifahan Abbasi di timur itu banyak ditemukan, yaitu Sidil Umayyin di Andalus, banyak ditemukan al-lawati ustuhirna bi ma'arifinna al-ilmiyah wal adabiyah. Banyak ditemukan dan banyak didengar ya, para wanita yang masyhur, yang populer dengan apa? Dengan pengetahuan ilmiah mereka. Baik di bidang ilmu syar'i, adab, fiqh maupun yang lain. Bahkan karangan-karangan mereka masih tersimpan di maktabah-maktabah perpustakaan di Eropa. Ditemukan ternyata penulisnya wanita. Penulisnya apa? Wanita. Itu dulu seperti itu. Nah tentunya nggak mungkin generasi sekarang ini bisa sampai kepada seperti itu kalau nggak diberi pendidikan yang layak. Nggak mungkin. Nulis saja dia nggak bisa. Baca tulis nggak bisa, alias buta huruf. Lalu si bapak merasa ini sudah cukup untuk si anak. Yang penting aku nikahkan sudah selesai. Dia selesai, tapi urusan dia itu nggak selesai. Tanggung jawab dia, tanggung jawab si ayah. Saya menjawab ini. Wa udda dalika bahkan terhitung minal adillah ala ahamiyatin nisa ayyama nasara fi hadaratil gharab. Bahkan itu termasuk salah satu bukti kemajuan kaum wanita pada masa ya kebangkitan ilmu di Eropa, di daratan Eropa. Ya, yaitu apa? Tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para wanita muslimah ya pada masa itu. Yang menjadi salah satu tanda kebangkitan apa? Ilmu pengetahuan di Eropa. Itu bisa berbicara, bukan hanya cukup apa namanya? Ya, regional ataupun bahkan dunia, bukan hanya skop yang kecil, tapi yang besar. Ya, bisa mempengaruhi peradaban Eropa dengan tulisan-tulisan mereka. Walau yattasiq dua mar'ah ala ta'allum al-ilm wa talabihi, bal adahu ila masyarakat fi ta'limihi. Bahkan bukan hanya ya dahulu para wanita itu bukan hanya dikenal menuntut ilmu, bahkan mereka juga dikenal mengajarkan ilmu itu. Mereka adalah pengajar, mu'allimah. Ya. Fi ta'limihi ya wal riwayat al-kutubihi wa tadrisiha. Ya, meriwayatkan ya, buku-buku ulama, menulis buku-buku, kemudian juga apa? Mengajarkan ilmu. Ya, menjadi apa? Menjadi mu'allimah, menjadi ustazah, menjadi mudarrisah. Ya, bagi manusia. Baik. Nah, itu dulu penelitian Allah wa iyyakum. Baik. Oleh karena itu, ya di sini kita belum menyebutkan di dalam buku ini di bab suwarun bentuk-bentuk minayati salaf di ta'lim nisa, bentuk-bentuk bagaimana dulu kepedulian salaf mengajarkan ilmu kepada kaum wanita, wa safahat min fadli nisa al-fadla bil ilmi, dan bagaimana antusias kaum wanita dahulu terhadap ilmu. Ya, terhadap ilmu. Nah, sekarang ini bagaimana mungkin wanita itu punya semangat untuk ilmu? Ya, kalau dia tidak diberi ilmu, tidak diberi pendidikan, tidak pernah belajar, tidak pernah mengecap jenjang pendidikan, dia juga tidak biasa belajar. Setelah menikah, apa dia sempat belajar? Sementara tadi Umar mengatakan, ya, ta'allamu qabla an tasudu. Ya, belajarlah kamu sebelum kamu menikah, sebelum kamu sibuk. Nah, itu anak-anak perempuan titipan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Barang siapa yang sabar mengurus mereka, maka pahalanya adalah surga. Sabar mengurus mereka, mendidik mereka hingga mereka jadi selesai tugas antum baru. Beri dia pilihan untuk menikah siapa yang bagus untuk dirinya, yaitu laki-laki yang soleh. Ya, laki-laki yang soleh. Nah, demikian. Aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa ala ta'limin nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kaum wanita untuk ya, ta'limin nikah, belajar menulis. Belajar apa? Menulis. Wadhalika min dalil hadis sahih, berdasarkan hadis sahih, yaitu hadis Sifat binti Abdillah. Qala, dia mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah wa ana 'inda Hafsah." Rasulullah datang menemuiku ketika itu aku ada di sisi Hafsah. Rasul berkata kepadaku, "Tidakkah engkau mengajarkan kepadanya ruqyah 16? Ruqyah.
sebagaimana engkau mengajarkan kepadanya kitabah. Ya, para ulama mengatakan ya bahwasanya hadis ini merupakan ya mustadil dari hadis ini atas wajibnya memberikan ya pendidikan ilmu ya tulis menulis ya tulis baca kepada anak wanita berdasarkan hadis ini sebagian ulama menjadikan itu sebagai dalil wajibnya ya, mengajarkan tulis menulis atau tulis baca kepada kaum wanita. Sahibu As-Sarafil Idariyah menyebutkan ijma' salaf, ijma' kaum salaf, ijma' ulama salaf ala masru'iyyati ta'allumi nisa' al-kitabah, atas disyariatkannya mengajarkan kitabah tulis baca kepada kaum wanita. Beliau mengatakan awrada al-Qalqasandi anna jama'atan minan nisa' kunna yaktubna. Ya, setelah disebutkan oleh Al-Qalqasandi bahwasanya sejumlah wanita dahulu mereka menulis. Artinya pintar menulis. Walau yura anna ahadan min as-salaf anzara alaihinna, dan tidak ada salah seorang pun dari salaf yang mengingkari hal itu atas mereka. Ya, sekarang ini tentunya lebih maju. Ya, tulis menulis bukan hanya menulis. Ya, ada dunia semakin maju. Ya, di sana ada komputer, di sana ada hal-hal lain yang bisa dia pelajari sebagai bentuk apa? Ya, modal ilmu yang perlu dia miliki. Wa qala Abdul Wahid al-Maraqisi innahu kana bil marid asy-syarqi bil maqbad asy-syarqi fi Qurtuba sab'una wa mi'a imra'a kulluhunna yaktubna al-masahif bil khatt al-kufi. Bahwasanya dia pernah ke al-maqbad asy-syarqi di Qurtuba, Spanyol dulu ya. Di sana terdapat satu madrasah wanita, ya, ada 170 wanita, 170 thalibah. Seluruhnya pintar menulis mushaf dengan khat kufi. Mengerti khat kufi? Khat kufi itu agak sedikit rumit daripada khat-khat yang lainnya, Nasti maupun Dewani maupun Persi atau Reka. Nah, mereka pintar itu menulis mushaf dengan apa? Dengan khat kufi. Artinya mereka adalah wanita-wanita yang terpelajar, terdidik dan terpelajar, memiliki keahlian tertentu di pendidikan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa yu'minu huna ma qataru ad-da'i as-salafi Abdul Hamid bin Bari sarihan hadis al-hadis sifat asali. Nah, di sini beliau menyebutkan beliau sangat takjub katanya dengan apa yang ditulis oleh seorang dai salafi yaitu Abdul Hamid bin Bari ketika bicara hadis sifat yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan fihi, dalam hadis itu terdapat dalil tahrim nisa al-kitabah. Ya, wajibnya mengajarkan kitabah, anjuran mengajarkan kitabah, tulis menulis, tulis baca kepada kaum wanita. Waspadal lagi ala dzalika jama'atun min al-a'immah. Jumlah imam, jumlah ulama berdalil dengan hadis itu untuk menegaskan masalah tersebut, yaitu wajibnya hadir kepada kaum wanita. Wa minhum di antaranya adalah Al-Khattabi di dalam Sahih Sunan dan Sahih Al-Muntaqa. Baik, jadi ini merupakan beberapa, dan ini belum menyebutkan beberapa kisah ataupun beberapa dalil-dalil keterangan-keterangan mengenai bagaimana dahulu para wanita ya memiliki kemampuan yang khusus ya di beberapa bidang di dalam ilmu pengetahuan. Baik. Baik, intinya adalah ya, sebagai ya, seorang orang tua atau sebagai ayah atau sebagai ibu, ya, kita harus memperhatikan masalah ini. Ya. Artinya sudah sejauh mana kita memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada mereka, atau selama ini kita mengabaikannya, kita biarkan mereka berlantar tanpa pendidikan, ya hingga mereka tumbuh menjadi generasi-generasi yang ya kita katakan ala kadarnya.
Ya ala ada. Jauh dari apa gambaran bagaimana dahulu ya para wanita-wanita generasi salaf, bagaimana dulu para wanita-wanita, anak-anak wanita, ya, anak-anak gadis ataupun anak-anak perempuan yang hidup pada masa salaf dahulu, bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka bisa ya menjadi ya, seperti yang diperhitungkan, bukan hanya oleh kaum wanita tapi juga bagi kaum pria. Nah, demikianlah ini mudah-mudahan ini yang menjadi ya bahan pemikiran bagi kita semua, ya bahan pemikiran bagi kita semua dan menjadi satu peringatan bagi kita, ya agar kita tidak mengabaikan ya, kewajiban kita selaku orang tua. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Qul qali hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim.